Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas sedikit lebih dalam tentang desain grafis. Video ini ditunjukkan untuk menambah wawasan dan mengulik sedikit lebih dalam tentang desain grafis. Apa itu desain grafis? Secara garis besar, saya mengutip dari interactiondesign.org. Graphic design is the craft of creating visual content to communicate the message. Lebih lengkap, menjelaskan bahwa graphic design applying visual hierarchy and page layout techniques. Graphic design use typography and picture to meet user-specific needs. Dalam penjelasan yang lain, desain grafis diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah komunikasi melalui kombinasi elemen grafis seperti garis, warna, tekstur, dan sebagainya. Visual yang dihasilkan diharapkan dapat mewakili informasi yang ingin disampaikan kepada user secara lebih efektif dan jelas. Sehingga seorang desainer grafis sebenarnya bertugas sebagai problem solver, di mana mereka harus memecahkan masalah dan menerjemahkan informasi kepada user melalui visual yang dihasilkan. Dengan arahan brief, kemudian menghasilkan konsep. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang Kate Meros. Great ideas come from the problems. As designer, we call problem brief. And we call reactions to problem concept. Tentu hal ini menjadikan seorang graphic designer harus memiliki kemampuan kognitif dan kemampuan visual agar pesan yang disampaikan tepat dan mudah dimengerti. Mari kita sedikit mengulik sejarah dari desain grafis. Jika kita flashback ke belakang dan mencari akar sejarah dari penggunaan desain grafis dalam kehidupan manusia, kita menemukan fakta bahwa pada zaman Mesir kuno telah ditemukan hieroglif yang bertuliskan simbol-simbol rumit. Diperkirakan hieroglif ini berasal dari tahun 136 sebelum Masehi, di mana ini dijadikan sebagai iklan atau media penyampaian informasi penting untuk penguasa Mesir kala itu. Hal ini membuktikan bahwa prinsip dasar desain grafis telah berlangsung dari era manusia kuno hingga sekarang. Kemudian barulah di tahun 1922, istilah desain grafis digunakan untuk pertama kalinya dalam sebuah esai yang berjudul New Kind of Printing Calls for New Design yang ditulis oleh William Edison Huygens, seorang desainer buku dari Amerika. Kemudian di tahun 1927, Revista Graphic Design diterbitkan dan dianggap sebagai buku pertama yang menggunakan istilah desain grafis pada judulnya. Dan perkembangan desain grafis terus berlanjut hingga era manusia modern saat ini. Bahwa kemudian, desain grafis telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, di mana nyaris semua kegiatan yang manusia modern lakukan tersentuh atau ada grafis yang terdesain di dalamnya. Contoh sederhananya, seperti kalender toko emas di dinding rumah, stiker nonaktifkan HP di dinding masjid, kemasan mie instan di lemari anak kos, logo universitas di kop skripsi yang masih direvisi, atau kartu undangan dari pernikahan doi yang pernah singgah di hati, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan desain grafis halaman ide tak terbatas dan sangat luas. Objek dan masalah yang bisa kita temui sangat banyak dan kompleks. Tidak terbatas hanya pada problem seputar dunia seni, tetapi kita juga dituntut untuk menjadi agen visual informasi dari dunia pendidikan, kesehatan, politik, bahkan masing-masing individu dengan latar belakang masalah dan aturan yang berbeda. Nah, saat ini, desain grafis memiliki bermacam bidang keahlian, sehingga memberikan lebih banyak pilihan untuk para desainer dalam memilih spesialisasi di bidang keahlian tertentu. Misalnya, bidang keahlian visual identity, yang bertugas untuk merancang identitas atau brand dari sebuah perusahaan, institusi, lembaga maupun produk. Ada juga bidang keahlian user interface, yang bertugas merancang interface dari sebuah website atau aplikasi, dengan tujuan untuk memberikan pengalaman yang baik kepada user saat mengakses website atau aplikasi tersebut. Kemudian ada bidang packaging. Di sini, desainer berfokus untuk mendesain kemasan dari sebuah produk agar memberikan kesan yang baik
dan menjadikan kemasan sebagai sarana informasi dari sebuah produk kepada pembeli. Dan masih ada beberapa bidang keahlian yang dapat menjadi pilihan untuk dipelajari oleh seorang desainer grafis. Nah, dari sini kita melihat bahwa desain grafis secara sadar ataupun tidak telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan seiring waktu, desain grafis terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Kita juga berharap desain grafis dapat semakin terlihat eksistensinya dan semakin dihargai sebagai sebuah profesi dan keahlian, yang tentu saja setiap karyanya terlahir dari kerumitan dan kreativitas yang tak terbatas. Semoga bermanfaat.